Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Sarah, dan ini adalah channel YouTube aku yang pertama guys. Wow, akhirnya benar-benar bisa buat YouTube. Nah, sebenarnya alasan kenapa gue buat YouTube dan alasan-alasan lainnya nanti bakal gue jelasin di bagian terakhir gitu. Oke, gue harap setiap konten-konten yang gue buat bisa menginspirasi teman-teman ataupun menambah wawasan teman-teman gitu. Nah, langsung aja kita mau bahas topik kita pada hari ini sesuai dengan judul. Nah, apa sih yang bakal kita bahas, yaitu asik di rumah walau WFH. Nah, eh, banyak banget dari antara kita yang udah mulai udah mulai jenuh gitu kan, di rumah aja, atau udah mulai bosen kayak aduh gue mau ngapain lagi guys gitu kan. Nah tapi hari ini gue mau bagiin beberapa tips yang bisa kalian lakuin walaupun kalian di rumah aja. Kalian tetap seru, kalian bisa asik dan nikmatin waktu bisa di rumah aja gitu, karena jarang banget guys kita bisa di rumah aja dan kita tuh nggak diburu-buru waktu buat pergi keluar untuk meeting atau untuk kuliah atau untuk kegiatan lainnya. Nah, kita bisa manfaatin waktu di rumah aja. Berikut beberapa tips yang aku bisa share untuk kalian semua. Ya, kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah memasak. Nah, kenapa gue masukin memasak di poin yang pertama? Karena secara pribadi gue merasa dengan memasak itu membuat gue jadi lebih happy, dan memasak itu gampang banget kita lakuin waktu kita WFH atau di rumah aja. Dan memasak ini juga bisa membantu kita menghemat pengeluaran kita selama kita WFH, dan itu bisa banget menjaga kesehatan kita di tengah WFH ini gitu. Dan memasak ini juga bisa banget dilakuin buat kalian yang cewek ataupun cowok, karena chef-chef profesional aja kebanyakan dari cowok gitu, jadi bukan cuma cewek gitu. Dan dengan memasak itu kalian bisa menjalin kedekatan dengan orang-orang yang kalian ajak masak, misalnya orang tua kalian kayak mama kayak gitu. Kalian buat yang suka kayak agak cekcok gitu atau kurang akur dengan orang tua kalian, kalian bisa banget jadi lebih akrab, jadi lebih bisa ngerti apa tentang apa-apa yang dia mau kayak gitu kan. Nah jadi itu bisa ngebantu banget. Dan untuk memasak itu sebenarnya nggak susah guys, apalagi sekarang ada teknologi kayak di YouTube ini. Kita bisa lihat banyak banget tips-tips memasak atau kayak cara-cara memasak kayak gitu. Atau kalian bisa lihat di aplikasi namanya Cookpad. Itu juga yang gue suka lihat atau yang sering gue pakai buat referensi bahan-bahan atau resep-resep baru gitu. Dan buat kalian juga yang mungkin masih main Facebook kayak kuno banget ya, tapi gue juga sendiri masih main Facebook buat sekedar lihat aja. Tuh gue suka nge-save-nge-savein resep-resep yang kadang-kadang emak-emak bikin gitu. Nah jadi itu ngebantu banget buat gue bereksperimen dengan banyak resep gitu, dan membuat masakan yang bisa dinikmati oleh banyak orang seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk aja ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah dekor rumah. Nah, kenapa sih dekor rumah? Sebenarnya tips-tips ini sih sebenarnya berdasarkan pengalaman gue pribadi. Kayak gue suka banget ngedekor-dekor rumah, gue suka banget yang berbau seni gitu. Nah, jadi walaupun ini bukan rumah gue pribadi, well ini rumah orang tua gue. Mungkin kalian juga belum punya rumah pribadi, misalnya masih di kontrak atau masih punya di rumah orang tua kayak gitu. Tapi uh, dengan mendekorasi rumah itu bisa banget meringankan atau uh, mengurangi kebosanan waktu di rumah kayak gitu. Nah, dekor-dekor rumah ini bukan cuman ngisi kegabutan kita doang, tapi bisa mempercantik rumah kita kayak gitu. Sebenarnya
ngedekor rumah itu nggak mahal juga guys, bisa kalian lihat di e-commerce dan di bagian dekorasi rumah kalian bisa pilih harga termurah kayak gitu, dan kalian bisa pilih aja sesuai dengan budget kalian kayak gitu, dan itu juga yang gue lakukan kayak gitu. Banyak kok yang cuma sekitar 10.000 buat kayak pajangan-pajangan, atau 30.000 buat rak-rak yang murah kayak gitu, rak-rak yang ya lumayan lah buat ngedekor-dekor rumah kayak gitu. Jadi dengan WFH kita juga lebih perhatian ke rumah kita yang biasanya kita cuma tinggalin sebentar doang, semalam doang, habis itu kita nggak urus rumah kita. Mungkin ada juga yang punya tumpukan buku, tumpukan pakaian yang nggak terpakai kayak gitu, yang setiap harinya malah nyusahin kita buat nyari baju atau nyari buku yang harusnya kita bisa baca. Nah, sekarang saat yang tepat buat kalian beres-beres rumah, habis itu didekor, biar kalian juga lebih nyaman saat WFH di rumah gitu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah baca buku. Nah, baca buku ini sebenarnya terkesan membosankan. Cuman menurut gue, membaca buku yang membosankan adalah pemikiran orang-orang yang masih belum terbuka gitu guys. Sebenarnya membaca buku ini mm, bisa menambah wawasan kita, jadi seharusnya sih nggak membosankan ya buat kita, karena kita dapat benefit yang banyak dengan membaca buku. Mungkin buat kalian yang merasa bosen baca buku, kalian bisa mulai dengan buku-buku yang kalian suka. Misalnya buat kalian yang suka tentang psikologi, mungkin kalian bisa baca-baca buku yang berbau psikologi. Atau buat kalian yang um, suka ekonomi kayak gitu, bisa kalian belajar tentang um, financial management kayak gitu dan lain sebagainya, bisa banget kalian lakuin. Dan sebenarnya sekarang bukan cuman buku sih, kalian bisa juga nonton vlog-vlog orang-orang yang udah nge-review nih buku-buku apa. Jadi kalian itu gak harus membaca, tapi kalian bisa ngerti makna dan manfaat dari buku tertentu dari orang-orang yang udah nge-review ke kalian kayak gitu. Banyak banget metode-metode yang kalian bisa buat lakuin di kehidupan kalian tanpa harus baca buku. Jadi sebenarnya nggak harus baca buku ya guys gitu. Selanjutnya kita akan bahas tips berikutnya. Tips berikutnya adalah olahraga di rumah. Ya, banyak banget yang udah bikin challenge gitu, ngetek teman-temannya di Instagram gitu, seperti yang kita tahu. Nah, jadi itu bagus banget sih sebenarnya, karena dengan kita olahraga bareng-bareng, dengan kita challenge teman-teman kita, kita sama-sama bisa sehat bareng-bareng teman-teman. Cuman emang secara gue pribadi, gue ngerasa kayak bosen banget, gue ngerasa kayak males banget gitu sih olahraga. Cuman berkat orang-orang yang suka terima challenge dari teman-temannya, membuat gue juga kayak ke challenge sendiri gitu loh. Kayak jadi gue pengen gue coba kayak gitu, gue juga mau sehat kayak gitu. Jadi ini yang bakal gue lakuin nanti buat olahraga gitu. Bisa kalian lakuin dengan download aplikasi-aplikasi di App Store atau di Play Store tentang olahraga, atau bisa nonton di YouTube juga kayak gitu. Atau kalian bisa juga olahraga sendiri, misalnya kayak lari, jogging gitu. Tapi kalau lagi sekarang WFH sih kayaknya lebih aman kalau kita ngikutin dari YouTube atau dari App Store, aplikasi-aplikasi di App Store atau Play Store gitu. Oke, jadi jangan lupa olahraga ya guys. Tips yang berikutnya adalah nge-YouTube. Sebenarnya sih nggak harus nge-YouTube ya guys, tapi kalian bisa lakuin talenta-talenta kalian yang lain kayak gitu. Misalnya ada yang kalian itu punya kemampuan buat menjahit, atau kalian punya kemampuan buat ngedit-ngedit video kayak gitu. Kalian bisa banget lakuin itu kayak gitu di masa WFH kayak gini
kayak gitu. Kalau gue emang dari kemarin-kemarin pengen banget buat nge-YouTube, makanya hari ini muncullah YouTube gue yang pertama kayak gitu. Karena hmm, bersyukur juga karena masa WFH kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini gue juga mau share kenapa gue milih YouTube kayak gitu. Alasannya adalah karena menurut gue YouTube itu lebih populer, lebih sering orang-orang buka di zaman sekarang, dan gue bisa cerita panjang di YouTube ini. Gue nggak tahu sih, sebenarnya hampir sama kayak Instagram, cuman gue lebih nyaman aja di YouTube kayak gitu. Makanya gue bikin video dan gue share di YouTube kayak gitu. Dan gue pengen banget dengan gue bikin kayak gini, gue bisa share ke kalian, bisa menjadi berkat buat kalian tentang apa aja sih yang gue tahu, atau apa aja sih yang membuat hidup gue lebih baik, dan gue bisa share ke kalian kayak gitu. Dan bukan cuman itu, gue juga bisa terus terpacu buat terus belajar, sehingga gue bisa share ke teman-teman semua yang ada di YouTube gue ini. Nah, dengan kayak gitu ilmu gue juga makin bertambah, dan gue juga bisa menjadi berkat buat orang lain kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya alasan gue kenapa gue mau nge-YouTube kayak gitu. Dan buat kalian yang punya kemampuan lain kayak gitu, misalnya kayak ngejahit atau buat video atau fotografi atau lain sebagainya, kalian bisa banget lakuin ini sekarang selagi masih ada waktunya guys. Dan jangan biarin WFH ini membuat kalian tuh santai-santai aja kayak gitu. Jadi jangan lupa kembangin kemampuan kalian gitu. So ya, itulah tips-tips yang bisa aku share ke teman-teman semua. Semoga tips-tipsnya bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kita bisa bertemu di konten-konten yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bye.